Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Hai kawan pajak, selamat datang kembali pada podcast PP 030, cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Di sini kita selalu membahas materi yang seru, bermanfaat, dan tentunya sayang sekali untuk dilewatkan. Bersama saya Jonathan akan menemani kawan pajak pada podcast PP 030 episode 15. Kawan pajak pernah nggak punya pengalaman udah bayar pajak atas penjualan tanah dan bangunan, tapi masih dapet ada surat cinta dari kantor pajak? Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal tersebut ditemani oleh dua orang narasumber kita, pejabat fungsional penilai pajak dari Kanwil DJP Sumatera Utara 2, ada Pak Agus Purwanto dan Mang Mulani. Sebelum kita ke materi, yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita. Ya, kita sapa pertama Pak Agus. Pak Agus, gimana Pak? Apa kabarnya Pak? Sama boleh Pak kasih jelasan sedikit, apa itu jabatan penilai pajak Pak? Sehat-sehat semua kabarnya, saya juga teman-teman semua, juga kawan pajak terutama. Bisa saya jelaskan bahwa saya di sini itu sudah 2 tahun jadi penilai pajak di Kanwil 2. Jadi kebetulan jabatan saya adalah asisten penilaian pajak. Dan di sini apa sih jabatan penilai pajak itu? Nah, di sini kami melakukan suatu jabatan yang bekerjanya itu melakukan penilaian untuk keperluan perpajakan. Sementara itu dulu Pak, mungkin bisa diteruskan nanti untuk materi selanjutnya, mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut. Tadi kita udah nanya kabar dari Pak Agus. Nah, satu lagi nih, Mang Mulani. Sebenarnya Mang ini panggilan akrab karena kita sebenarnya di luar dari podcast ini memang udah berteman lama Mang ya. Udah berapa tahun kita Mang? 15 tahun ya Mang. Nah, gimana nih Mang? Pertanyaan yang sama nih Mang. Apa kabar dan udah berapa lama Mang jadi penilai pajak? Sama apa sih sebenarnya jabatan penilai pajak itu Mang? Oke. Untuk kabarnya alhamdulillah baik-baik saja, sehat selalu untuk kawan pajak semua juga. Untuk berapa lama jadi penilai pajak? Kalau dari pertama pengangkatan fungsionalnya sampai sekarang sudah 14 tahun menjadi penilai pajak. Kalau di Kanwil Sumut 2 sama dengan Mas Agus itu udah 2 tahun juga untuk jadi penilai pajak di Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Sebagai pertanyaan pembuka kita ke Pak Agus dulu. Kira-kira nih Pak, penilaian untuk tujuan perpajakan itu apa sih Pak? Maksudnya penilaian itu, kegiatan penilaian itu sendiri apa sih artinya Pak? Terima kasih pertanyaannya Mas Jonathan, Abang ya, Bang Jonathan ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Jadi kawan pajak perlu diketahui bahwa penilaian itu banyak sebetulnya definisi maupun artinya ya. Cuman karena kita kebetulan membahas tentang perpajakan, kita coba jelaskan pengertian penilaian dalam arti perpajakan, yaitu suatu serangkaian kegiatan untuk menentukan besaran suatu jenis nilai tertentu pada saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif maupun profesional berdasarkan suatu standar penilaian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, dalam hal ini kita sebetulnya dibatasi suatu aturan, yaitu aturan yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang penilaian ini, ada beberapa penilaian untuk tujuan perpajakan. Jadi ada beberapa macam yang harus kita ketahui bersama kawan-kawan pajak. Hal ini diatur dalam PMK 79 tahun 2023 tentang tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2023. Nah, ini sebetulnya kok dua hari sebelumnya nih ditetapkan, misalnya 10 Agustus saja. Dulu sama-sama dengan ulang tahun saya. Oh, itu makanya namanya Bapak Purwanto ya Pak, karena di bulan Agustus ya. Betul, salah Agus. Oh Agus, kirain Purwantonya Pak, bulan Agustus. Jadi yang pertama itu ada 2 nih ya, tujuan yang tercantum di dalam aturan ini. Ada 2 macam penilaian yang diatur, yaitu penilaian untuk menentukan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal kawan pajak sebagai NJP BBB. Nah,
Kemudian NGO PPBW ini sebetulnya ada dua macam sebetulnya, ada sektor pedesaan dan perkotaan yang dikelola oleh Pemda. Sementara kalau untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri, NGO PPBB itu yang dikelola oleh Ditjen Pajak, yaitu objek pajak dikenal dengan P5L ya. Kalau misalnya PPB P2 itu P2 ya. Kalau yang untuk DJP P5L, yaitu di sektor perkebunan, perhutanan, kemudian pertambangan migas, pertambangan minerba, kemudian pertambangan panas bumi, dan ada sektor lainnya. Ada sektor lainnya. Kemudian yang kedua itu penilaian untuk menentukan nilai harta berwujud dan harta tidak berwujud. Juga penilaian bisnis. Sebagai salah satu contoh nih, misalnya harta berwujud ini ya penilaian dalam rangka pengalihan atas tanah dan bangunan. Sebuah topik yang akan kita bicarakan ini. Kenapa kok dilakukan penilaian atas objek ini? Biasanya penilaian itu melakukan penilaian ini karena ada permintaan bantuan nih. Permintaan dari akun representatif kepada penilai. Dalam hal ini akun representatif itu dia merasa bahwa nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak itu istilahnya ada indikasi ya tidak wajar dan nilai yang transaksi yang dilaporkan. Makanya PAR atau meminta tolong, minta bantuan kepada penilai untuk menentukan nilai kewajaran atas transaksinya. Itu berarti sifatnya perbantuan gitu. Betul, ya Pak, dari iya, kita bisa bantu nilai tapi juga bantu yang lainnya ya. Oke Pak, karena udah dibahas tadi sama Pak Gus Pur terkait dengan harta berwujud dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sekarang kita ke Mang Mulani nih. Apa sih Mang yang dilakukan oleh kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penilaian atas harta berwujud tersebut, Mang? Karena banyak kan dari kawan-kawan pajak itu dia udah bayar nih PPh-nya, udah bayar PPh atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan, tapi ternyata masih disurati nih sama AR melalui SP2DK. Sebenarnya apa sih yang dilakukan DJP terkait hal tersebut, Mang? Kenapa sampai ada surat himbauan gitu yang terbit oleh akun representatif kepada wajib pajak gitu, Mang? Bagus sekali pertanyaan dari Bang Jonathan. Jadi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak apabila ada masyarakat yang sudah melaporkan transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan bangunannya, terus masih masih mendapatkan surat cinta dari DJP melalui akun representatif ya, itu biasanya ada indikasi bahwa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu ada indikasi tidak wajar nilai yang dilaporkannya. Itu biasanya AR nanti akan melakukan namanya penelitian material atas pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunannya itu. Diteliti apakah sudah wajar atau belum yang sudah dilaporkan. Seandainya menurut hasil penelitian dari AR ini ada indikasi ketidakwajaran, maka AR nanti akan meminta bantuan penilaian kepada fungsional penilai pajak untuk menentukan nilai kewajaran transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan bangunannya. Jadi kita istilahnya fungsional penilai pajak di sini itu supporting kepada AR untuk membantu menilai kewajaran transaksi pengalihan hak atas bangunannya itu berapa sih wajarnya gitu. Jadi istilahnya kalau memang ada kekurangan yang dilaporkan oleh wajib pajak, nanti kita bisa membantu menilainya apakah sudah berapa sih wajarnya. Jadi penilaian itu dilakukan atas hasil uji materi transaksi yang dilakukan oleh AR gitu ya, Mang ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Gus Pur, gimana sih Pak cara penilai itu menentukan suatu nilai transaksi itu dikatakan sebagai nilai wajar gitu Pak? Boleh nggak kasih tahu biar kawan-kawan pajak juga paham nih gimana sih prosedur atau cara dari kita atau diwakili oleh para fungsional penilai untuk menentukan kewajaran suatu transaksi gitu Pak? Oke, Bang Jonathan.
Terima kasih, ini pertanyaan yang yang agak teknis sedikit sih sebetulnya, cuman perlu diketahui juga sama kawan pajak bahwa ini sebetulnya bukannya yang susah-susah amat ya mengenai penilaian itu, soalnya di dalam kehidupan sehari-hari itu sebetulnya telah kita lakukan sebenarnya. Jadi kalau di dalam penilaian untuk hasil uji materi dari A ya, itu otomatis kita yang sering ditransaksikan adalah jual beli rumah ataupun tanah ya. Jadi pertama-tama itu fungsionalnya akan mengumpulkan data objek atas yang objek yang dinilai. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah fungsional penilaian itu harus melakukan kumpulan data pembanding atas objek yang dinilai tersebut. Nah, data pembanding kalau untuk properti itu sebenarnya macam-macam sih ya. Kita dapat dari mana aja tuh macam-macam. Ada yang kita dapat dari laporan PPAT, bisa dari lurah, dari camat. Nah, kayak itu yang khusus jual beli ya, jual beli. Bisa juga langsung dari misalnya properti yang telah terjual, kita tanya langsung dari yang bersangkutan, itu malah lebih akurat. Kemudian ada yang kedua itu data penawaran jual beli. Nah, ini walaupun masih penawaran ya, saya kan harganya masih belum real ini ya Pak Jonathan ya, dan juga kawan pajak ya. Itu misalnya ada jual beli di sekitar lokasi objek, itu macam-macam sih. Bisa dari kita pelang-pelang itu, nah itu banyak tuh, misalnya dari agen-agen properti itu ya. Di sini banyak tuh nama-nama terkenal di Indonesia tuh ada tuh agen properti namanya Kamidi. Kamidi Ya, soalnya hubungi Kamidi. Nah, itu jadi terkenal itu agen properti itu. Jadi banyak. Mohon maaf ya sampai bercanda ya teman. Nah, ini dia kawan pajak, kita sebetulnya hal ini sebetulnya sering sekali kita mengalami ya, kita alami di tiap kehidupan kita sehari. Kita berangkat pada hal sederhana saja ya. Kalau kita misalnya mau beli sesuatu barang, pasti harus tahu dong kira-kira harganya, spesifikasinya, fiturnya gimana. Nah, contohnya sederhana aja, Pak Jonathan misalnya mau beli HP, pasti Pak Jonathan harus tahu nih mereknya apa, terus spesifikasi, kemudian fitur-fiturnya bagaimana kira-kira. Nah, sebenarnya nggak jauh beda sih dengan kalau kita misalnya mau beli rumah, tanah dan sebagainya, kita harus tahu data fisiknya. Nah, jadi data fisiknya ya, apa aja sih? Luas tanah, luas bangunan, jumlah lantai, konstruksi. Kalau ini bangunannya ya, terus bahan materialnya seperti lantai, keramik, atau misalnya granit, atapnya apa, gentis, badik, dan sebagainya. Juga kalau tanah, dalam hal ini misalnya tanah ya, tanahnya yang tanah kosong itu, lokasinya di mana, kemudian letaknya di mana. Nah, terus dia kalau kemiringan atau ketinggian ya, misalnya kalau kita di pegunungan kan ada yang tempatnya lebih tinggi, ada yang rendah gitu dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan lapangan Pak Jo. Kita melakukan, jadi nggak bisa kita cuman dari foto aja, kayaknya nggak bisa. Kita harus ke lapangan, karena apa? Kalau foto mungkin bisa dimanipulasi ya. Siapa tahu foto tahun jadul gitu bisa Pak ya. jadi kita lihat di Google Earth, nah bisa jadi nggak tahun terkini, tahun kapan itu foto-fotonya. Nah, yaitu tentunya kita harus melakukan pemberitahuan ya kepada kawan-kawan pajak nih, kalau misalnya kita mau berkunjung ke lokasinya ya, yang misalnya properti ini milik kawan pajak sekalian misalnya gitu. Nah, dalam melakukan penilaian ini kita menggunakan namanya dua pendekatan penilaian. Yaitu ada dua yang kita pakai sebetulnya. Yaitu yang pertama nih, yaitu yang sering kita lakukan untuk kehidupan sehari ini ya, biasanya ini nih, yang paling gampang sebetulnya pendekatan data pasar, atau namanya istilahnya itu di penilaian itu market data approach. Yaitu pendekatan penilaian dengan cara ya menggunakan data transaksi atau penawaran atas properti yang sebanding atau sejenis. Jadi kita membandingkan nih yang sejenis dengan objek penilaian. Nah, terutama kita berdasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian. Jadi nggak kita pakai di udah, kita harus sesuaikan tuh komponennya apa aja. Kalau misalnya A dibandingkan B, ini kira-kira kurangnya apa, kita berbandingkan. Nah, pendekatan ini ya kan
dilakukan dengan membandingkan objek data yang sejenis ya, yang sejenis nggak boleh. Misalnya yang kita beli HP kita bandingkan laptop nggak bisa. Oh iya. Bisa. Yang harus sama dia gitu Pak. Rumah misalnya rumah sederhana kita lihat perbandingan. Tanah misalnya tanah sudut itu kalau ada itu kita bandingkan dengan tanah sudut yang ditawarkan atau dijual, atau rumah yang ya pokoknya yang jangan terlalu jauh tinggi lah. Misalnya rumah mewah kita bandingkan dengan RSS nggak mungkin, apalagi rumah subsidi, nggak bisa kita bandingkan. Nah kemudian yang kedua itu ada dengan pendekatan biaya. Itu gimana tuh Pak? Nah itu kita itu dan pendekatan biayanya kita melakukan penilaian dengan berdasarkan biaya pembangunan baru atau biaya pengadaan baru. Setelah misalnya udah kita tertentukan nih biayanya berapa, kemudian dikurangi penyusutan. Nah, jadi kita beri kira-kira biaya berapa tuh rumah ini ya, kita hitung dari pekerjaan dari tahap awal maupun sampai dengan selesai, sampai misalnya bangunan itu jadi, kemudian kita kurangi penyusutan. Kenapa kita kurangi penyusutan? Karena kan kalau misalnya bangunan itu udah lama nih ditawarkan dengan harga sekian, udah nyusut dong, ini tak tahu berapa itu dibangun. Karena sekarang kita pasti udah berkurang kalau bangunan ya, kecuali tanah ya. Tanah makin naik ya. Ya, kalau tanah makin lama PNN. Nah dari dua pendekatan ini dua-duanya kita pakai untuk menentukan harta berwujud, yaitu rumah yang menjadi objek jual beli. Jadi kalau tanahnya kita berdasarkan nilai data pasar nih. Kemudian kalau misalnya dia ada bangunan ini, ya bangunannya kita pakai nilai pendekatan dengan nilai apa itu, ada pendekatan biaya atau apa namanya cost approach-nya dengan biaya. Kemudian tahapannya gimana ya, kawan pajak? Nah, pertama-tama kita harus tentukan data yang dinilai. Seperti yang udah kita bahas yang sebelumnya, yaitu tanahnya yang utama yaitu luas, tanahnya berapa, letak objeknya di jalan utama, protokol, jalan kabupaten atau di gang. Nah, jadi kalau gang usahakan pembandingnya di gang. Kalau ini jalan protokol, bandingkan juga jalan protokol. Bisa juga jalan protokol kita ambil datanya dari jalan utama, cuman tadi seperti saya jelaskan kita bikin adjustment atau penyesuaian kayak gitu ya. Misalnya juga posisinya kita perlu itu, kita perlu lihat nih posisi yang kita nilai ini di mana, apakah dia di sudut, di hook, apakah di tengah atau di ujung. Nah sementara kan data yang kita dapat, data pasar yang kita dapat itu bisa jadi dari yang di tengah, di ujung atau di mana. Nah untuk menilai yang hook kita perlu perbandingan ya, kita perlu penyesuaian. Kalau ini ditarik ke hook, misalnya kita data pasarnya dapat di tengah, kalau kita harus sesuaikan tuh kira-kira berapa persen itu. Nah, ini bukan data yang kita nilai aja loh. Ini kita kita kelompokkan ya. Misalnya kita data pembanding pun kita kelompokkan juga. Nah, misalnya tadi kan kita udah sebutkan ya, data pembanding dari misalnya dari BPAT, dari dari lurah, camat, dari bisa pembeli langsung, bisa dari internet untuk penawaran dan sebagainya. Iklan. Betul, iklan di koran dan sebagainya bisa. Koran. Ini kita kelompokkan menjadi objek mendekati dengan yang mendekati kriteria objek yang dinilai. Nah, dengan catatan, ini ada catatannya, ya nggak boleh dilewatkan. Data transaksi pembanding itu, tanggal transaksinya, tanggal penawaran, tanggal itu ya, tanggal penjualan tidak boleh melebihi tanggal dari objek yang dinilai. Misalnya objek yang dinilai terjadi jual beli di tanggal hari ini misalnya, dia harus tanggal kemarin. Oh, nggak boleh sebelumnya tidak boleh data sesudahnya, karena ini memang aturannya di situ, di namanya standar penilaian Indonesia ya, Bang Mul ya, namanya ada SP, jadi ada suatu standar untuk melakukan penilaian itu secara umum tuh mengatur semua penilaian maupun secara proses penilaian namanya SP standar penilaian Indonesia. Kira-kira itu. Jadi gampangnya tadi Pak, yang pertama itu dengan kita bandingkan, betul. Yang kedua kita cari berapa nilai untuk memperolehnya. Betul. Ya, itulah untuk mempermudahnya gitu ya betul, Pak. Gampangnya gitu. Terus nih tadi udah ke Pak Guspur karena udah capek nih kawan pajak. Pak Guspur dari tadi bercerita kan, kita kasih kesempatan lah untuk memulai nih. Untuk Mang Mul nih, tadi udah dapat nih Mang, harus
hasil dari penilaiannya. Kalau kata orang Medan tuh kan, ini udah dapat nih. Mau diapakan lah ini? Mau diapakan lah data ini setelah dari penilaian keluar? Mau diapain lah ini? Biar jangan kayak apa kali lah data ini. Mau diapakan lah ini? aja biar nggak apa kali. Betul. Ya, betul. Diapain lah ini? Baik, terima kasih Bang Jul atas pertanyaannya. Jadi inilah inti dari penilaian ya, dari Iya. inti dari laporan penilaian ini. Setelah selesai dilakukan tahapan penilaian tadi yang seperti dijelaskan oleh Mas Agus tadi, jadi setelah semuanya dinilai, sudah didapatkan nilainya, nanti fungsional penilai akan membuat sebuah laporan penilaian. Jadi dari laporan penilaian itu, nantinya saya kan kita teruskan ke AR yang bersangkutan, untuk ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya? Yaitu menggunakan mekanisme pengawasan kepatuhan material. Seperti misalnya nanti ada kekurangan ya dari hasil laporan penilaian itu ada indikasi berarti nilainya tidak wajar, berarti di situ ada kekurangan bayar pajaknya yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nanti AR akan melanjutkan dengan mengirimkan SP2DK atau surat cinta tadi lah istilahnya, kalau yang seperti biasa orang istilah-istilah Anak muda gitu netizen zaman sekarang ya. Jadi surat cinta dari DJP itu ya, istilahnya kalau di resminya itu namanya SP2DK. Nah, nanti SP2DK itu disampaikan kepada wajib pajak oleh AR untuk diketahukan hasil laporan penilaian dari personal penilai pajak bahwa ada ketidakwajaran nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kawan pajak udah paham kan kenapa masih dapat surat cinta walaupun sudah bayar nih pajak atas pengalihannya tadi? Karena setelah diteliti oleh akun representatif terdapat indikasi ketidakwajaran nilai yang dilaporkan setelah dibandingkan dengan hasil penilaian dari bapak-bapak para penilai tadi. Hal ini diterapkan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dianggap tidak sesuai atau tidak wajar dengan nilai yang seharusnya dilaporkan. Kegiatan ini diharapkan agar wajib pajak dan atau penanggung pajak mencantumkan nilai yang seharusnya ditransaksikan pada tiap laporannya. Nah, sebelum mengakhiri diskusi pada sore ini, ada pesan nggak nih Pak yang mau disampaikan atau mengulani kepada kawan-kawan pajak sekalian? Kawan pajak sekalian, kalau misalnya menerima surat cinta nih dari kantor pajak terkait misalnya klarifikasi ya data pajakan, misalnya ada transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan, jangan khawatir kawan pajak, dapat berkonsultasi langsung dengan kantor pajak terdekat ya. Yang pasti kami akan melayani kawan pajak dengan senang hati dan semua pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya apapun. Itu. Yuk. Kalau Bang Mul ada pesan-pesan nggak Bang buat kawan-kawan pajak kita? Pesan buat kawan pajak, ayo segera lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP melalui laman DJP online paling lambat akhir tahun ini. Oke, terima kasih kepada Pak Agus Purwanto, kepada Mang Mulani sudah menemani dan berbagi ilmu nih kepada saya dan kawan-kawan pajak yang ada di sini. Semoga podcast kali ini memberi manfaat buat kita semua. Sampai bertemu kembali pada podcast PP 030 episode selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju.